A Million Pieces of You. Karya Yuanita Wong. Bab 1. Kayla. Aku mengikuti Valeria ke atas dengan memendam rasa malas karena mesti bertamu pagi-pagi begini. Jika beberapa saat yang lalu Mrs. Morgan tidak menelepon, mungkin aku sedang sibuk menyiapkan sarapan untuk Grant di rumah. Valeria membuka pintu kamar George dan bersuara cukup keras ketika melangkah masuk. "Bangun, Nak. Kayla ada di sini." Tangannya meraih kaus, jeans, bungkus-bungkus sisa Doritos, juga kaleng soda yang berserakan di lantai. Dia menyempatkan menepuk bokong putranya yang tampak mulai terusik dan mengeluh padaku dengan kepala tergeleng. Dia masih bocah dan akan selalu menjadi bocah. Aku menggigit bibirku dan tersenyum. Ini pertama kalinya aku melihat isi kamar George, juga pertama kali melihatnya tidur dengan nyaris telanjang. "Aku serahkan padamu, Kayla. Aku harus menyiapkan sarapan untuk ayahnya." Wanita berambut merah ikal itu menepuk pelan bahuku, lalu berjalan keluar, tetapi di tengah jalan, langkahnya terhenti. "Mungkin kau juga mau panekuk?" "Oh, bagus sekali jika itu memungkinkan." Panekuk buatan Valeria adalah panekuk terlembut dan terlezat yang pernah masuk ke mulutku sepanjang masa. "Aku rasa kami bakal terburu-buru, Valeria." Jawabku benar-benar menyesalinya. "Ah, benar. Jangan biarkan rumah itu tenggelam." Telunjuknya menuding ke arahku sebelum dia beranjak. Sesaat Valeria turun, aku bergegas mendekati George. "Hei, maaf, tapi kau mesti bangun sekarang juga dan mengantarku ke rumah Mrs. Morgan." Aku menarik tangannya untuk membuatnya terduduk dan George mengerang kesakitan karena posisi tidurnya telungkup. "Demi Tuhan, apa yang sedang kau lakukan di minggu pagi seperti ini, ha?" George mengeluh dengan suara serak, lalu berbalik telentang. Matanya masih terpejam, dan kedua alis tebal kebanggaannya nyaris saling bersentuhan. Dia menggaruk-garuk rahangnya, mencoba tidur lagi. "Ini mendesak, George. Mrs. Morgan baru saja meneleponku dan berkata bahwa rumahnya akan tenggelam dalam waktu 45 menit karena dia lupa mematikan keran airnya. Wanita itu mungkin sudah terbang ke Bangkok sekarang dan baru akan kembali 2 bulan lagi. Kau dengar itu? 2 bulan lagi." George hanya mengecap, membuat suaraku meninggi. "Rumahnya akan tenggelam dalam waktu 45 menit, George. 35 menit dari sekarang, 30 menit saat kita baru akan berangkat, dan 5 menit saat kita tiba di rumahnya." "Ya, lucu," gumamnya sambil berpaling memunggungiku. "Aku bahkan tidak mengenal siapa Mrs. Morgan." George menarik bantalnya dengan kesal dan memindahkannya ke atas kepala untuk menutupi telinga. "George!" Aku tahu aku tidak berhak kesal padanya. Tapi kenyataannya, dia memang membuatku kesal dan ada suaraku jelas menunjukkan kekesalan. Aku juga tidak benar-benar mengenalnya, George Danvers. Aku bahkan tidak pernah bertemu dengannya. Tapi nenekku sangat mengenalnya dan pernah bekerja padanya selama bertahun-tahun. Mestinya tadi aku mengiyakan saja saat Grant berkata bahwa dia yang bakal pergi. Dia sedang tidak enak badan, George. Ayolah, jika ada bus yang bisa membawaku ke Stonehill saat ini juga, aku tidak akan repot-repot untuk mengajakmu, oke? George mengacungkan jempolnya setelah beberapa saat. "Kau menolak menjadi pacarku, tapi sekarang bersikap seperti pacarku yang sedang datang bulan. 5 menit lagi, aku akan bangun dan menggosok gigi, lalu mengantar pacarku yang menggemaskan ke rumah Mrs. Morgan sialan."
Sample complete. Ready to continue?